Saudara-saudara dan mati Allah, kemarin saya janji mau bercerita tentang seorang sahabat saya yang dapat berkah karena dia ngegeber sholat malam 40 malam. Ustaz, emang ada dalilnya tuh? Kita nggak usah ngomong dalil dulu lah, dengerin dulu nih cerita. Jadi sahabat saya ini, ya sebut saya begitu, namanya Yusuf. Dia nggak punya kerjaan, gitu. Nggak ada kerjaan. Lulus SMA, SMK gitu, dia nganggur 2 tahun. Dan dia merasa dia begitu tuh karena pernah menolak kerjaan. Jadi ketika dapat kerjaan jadi kasir, dia menolak. Dia pikir, masa gue kasir sih? Abis itu mati lampu gitu, nggak kerja-kerja. 2 tahun dia berjalan. Di 2 tahun itu kemudian, di tahun kedua itu dia ketemu sama seorang guru. Dia bilang, coba sholat malam 40 malam tuh turut, insya Allah berubah hidup. Tidak gitu. Mendengar itu karena dia emang lagi butuh, dia geber tuh sholat malam. Dia geber sholat malam gitu. Tapi sampai hari ke-30 berapa begitu, nggak ada tanda-tanda bahwa dia bakal dapat kerjaan. Mulai ini hati diliputi keraguan, itu jangan-jangan salah niat, apa segala macam gitu. Nah pas ngaji lagi putaran 1 bulan, gurunya ngomong sama dia, lengkapin dengan sedekah. Nah persoalannya kan dia nggak punya duit nih buat sedekah. Dia kemudian bilang sama Allah, di malam keberapa, 30 berapa, dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau nanti saya kerja, ini kebablasan nih orang, kalau nanti saya kerja gajinya buat engkau dah semua gitu. Saya cuma perlu kerjaan aja, nggak perlu gaji. Salah ngomong nih orang. Salah ngomong, harusnya kan bulan pertama gitu ya. Hah? Atau niat-niat misalkan mau sedekah gede gitu. Ini dia ngomongnya, saya cuma perlu kerjaan, nggak perlu gaji, pokoknya gaji buat engkau lah. Nah pas di hari ke-40 gitu, atau kurang dari 40 atau lebih dari 40, dia dapat informasi ada perusahaan butuh pekerja, nyari pekerja. Dia datang ke situ bawa kurikulum vitae, datang. Assalamualaikum Pak, di sini butuh pekerja ya? Oh iya mas, tapi udah terlambat. Ya, udah terlambat. Iya. Tinggal 1 posisi nih kalau mau. Siapa namanya? Yusuf. Ya udah Yusuf, kalau mau deh. Tinggal posisi yang 1 ini aja nih yang belum ada nih, masih kita butuhin 1 orang. Oh iya Pak, ini kurikulum vitae saya Pak. Nggak perlu kurikulum vitae. Hah? Nggak perlu kurikulum vitae. Gampang amat Pak kerjaannya. KTP aja sini. KTP doang. Wari mulia KTP. Dia nanya, Pak, posisi center di mana Pak kalau cuma pakai KTP doang? Kata si orang ini, posisi kamu bisa di lantai 3, bisa di lantai 2, bisa di lantai 1. Kadang-kadang bisa di dalam, kadang-kadang bisa di luar. Pokoknya di mana aja yang kotor, itu tempat kamu. Berarti si OB dong Pak. Ada masalah dengan kamu dengan OB? Dia inget tuh 2 tahun yang lalu dia nolak kerjaan jadi kasir. Wah akhirnya dia bilang, iya apa-apa dah, jadi OB dah, yang penting kerja gitu. Nah di situ dia menginsapkan dirinya. Dia bilang perjalanan sholat malamnya mengantarkan dia pada bekerja. Dia yang salah, kenapa tidak minta sama Allah kerja yang enak, kerja yang gajinya jutaan, kerja yang kemudian posisi langsung bagus. Jadi dia bilang, saya mintain cuma kerja, ya ini dapat. Akhirnya itu dijadikan terminal. Sholat malamnya yang mestinya berhenti di malam 40 itu ditembusin lagi sholat, pengen naik derajat lebih tinggi lagi. Dan memang Allah kemudian menjamin kita semua kan. Nah ini dia jaminan tambahan ya. Dan hari ini pemirsa menjadi hari terakhir kita ngomong bab jaminan. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi. Nah ini dia. Kalau udah beres sholatnya tuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau sekalian beresin sholat wajibnya, tambahin supaya jaminan tambahan. Tambahin apa? Tambahin dengan tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Nah, sholat tahajud 40 yang pertama itu mengantar dia dapat kerjaan. Walaupun OB, maaf ya, tidak ada walaupun sebenarnya. Dapat kerjaan OB. Dia tembusin lagi nih 40 yang kedua dan seterusnya, dia jadiin pakaian tuh sholat malam. Dijadiin pakaian sama dia sholat malam. Begitu kerja dapat 20 sekian hari, menjelang dapat 30 hari turun gaji. Orang lain pada senang dapat gaji, dia gemeter. Gemeter dia pada saat terima gaji itu. Ingat janji dia sama Allah. Kan janji dia sama Allah apa? Cuman butuh kerjaan, nggak butuh gaji. Gajinya buat Allah aja. Wah, dalam satu kesempatan ini cerita ya, ketemu dengan saya, beliau bilang, aduh, aneh tuh antara sedih dan senang nih nerima gaji. Sedihnya ya udah kerja sebulan gitu, tapi masa jadi buat orang lain sih ya. Tapi akhirnya ya udahlah, saya pilih orang pertama yang saya kasih gaji saya utuh adalah ibu saya. Pinter nih dia, saya jangan janjian aja tiap bulan buat ibunya. Terus janjian, Bu, saya kan punya janji buat Allah, ini buat ibu, ibu pulangin. Jangan begitu, itu namanya lu curang, ngomong kali kong namanya. Dia serahkan ke ibunya tuh gaji. Nah, kalau mau dapat jaminan tambahan lebih hebat lagi selain tahajud apa? Ini sedekah, kompletin. Wajibnya beresin sama ente. Tahajud geber-geberan, duha geber-geberan, sempurnakan sama sedekah orang. Ini sempurna nih. Dikasih ke emaknya. Waktu itu dengan lembur segala macam 400.000. Dibilanglah sama ibunya, Mak, ini gajian saya. Ibunya nanya lagi, kamu udah misahin? Mau gak usah nanya dah. Mungkin sedianya nanya, itu misahin belum? Bukan, kamu udah misahin belum? Kalau belum ambil aja berapa. Udah pokoknya membuat emak aja semua. Siapa sangka ternyata nasibnya berubah gitu. Ya berubahnya seperti apa nanti kita lihat ya. Insyaallah. Mudah-mudahan jaminan buat kita bukan cuma jaminan makan, minum yang sifatnya asasi, nafas, tapi juga ada jaminan-jaminan tambahan karena kita mau melakukan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah tambahan. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, urusan sholat ini memang kadang-kadang kita nggak tahu ya yang kita mau temuin itu siapa, sehingga kita tidak happy, kita tidak merasa, oh kita mau ketemu Allah nih yang bayarin utang saya, oh kita mau ketemu Allah nih yang mengangkat derajat saya, oh saya ini butuh kerjaan, saya mau ketemu Allah. Enggak tuh. Karena mungkin pengetahuan kita kurang tentang Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita lebih pengen ketemu yang punya proyek, saudaranya direksi. Bila baru saudaranya direksi kita udah, gue punya tuh temen dia saudaranya direksi. Aduh, ini yang punya direksi. Masa sih nggak tergerak hati untuk menemui Allah gitu kan? Nah orang ini belajar nih dari segala keterpurukan dia belajar nih tentang Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk tentang sedekah. Begitu dia hajar gaji dia, hari pertama aja udah balik modal. Hari pertama udah balik modal. Lagi leha-leha di depan, datang temen dia, pakai motor. Dia bilang, Sof, gua titip motor gua sini ya. Banyak orang lalu lalang nih di kantor, siapa tahu mau motor aneh gitu. Ya udah, berapa duit? Sekian. Udah. Dia ngomong aja tuh sama teman sekantor. Mending ngomong di mana? Ngomong di toilet. Lihat loh, Allah tuh yang punya rezeki loh. Allah kutik sana. Atau Allah bilang balik. Lu rezeki pulang lagi kok. Bener loh. Duh. Kita tuh suka nggak melek loh, Allah tuh yang punya rezeki. Nih orang nih ngomong di toilet Ji, sambil begini, sambil berdiri gitu. Pak, ada yang jual motor tuh Pak. Mana gitu. Oh di depan. Terapaan. Kayaknya kayak nggak peduli gitu loh. Tapi hari itu dieksekusi. Temennya dipanggil, sore selesai, transaksi beres. Oh temennya bilang, nih buat ente. Buat ente-nya itu 400.000, sampai nangis tuh dia. Ya Allah balik lagi nih duitnya bilang 400.000. Terus dia mikir, ibarat dagang baru sehari udah balik modal. Berarti kan 29 hari berikutnya untung tuh. Dia ini sebenarnya udah niat jelek nih sama Allah. Dia udah bilang begini sama Allah. Jadi pada saat menjelang dia mau ngasih mamanya tuh besok paginya, dia malamnya tuh dia doa begini doanya. Ini tuh bertutur dari dia nih. Ya Allah, boleh gak sih diralat janji gitu. Jangan setiap bulan apa buat engkau.
bulan ini aja, bulan besok buat saya gitu. Mau dia ralat, tapi karena dia dapat pelajaran berharga di bulan yang kedua, dia bilang sama saya tuh, dia suka rajin tuh datang ke pesantren bawain rombongan semobil. Nah yang semobil sama dia itu rata-rata yang sudah mengeksekusi gajinya seumur hidup. Ya, kerja tapi gaji nggak usah dipikirin, buat Allah aja. Berani nggak? Ente sih berani sama Allah, yang ente nggak berani sama bini kan? Tunggu udah milih bini. Masa kerja buat orang, buat kita yang mana Ustadz? Ustadz mah ada-ada aja. Nih yang ada-ada aja berhasil. Ente lihat tuh. Hari kedua ada ibu-ibu di lantai 3 atau lantai 2 manggil dia. Beliin lontong gimana teh botol gitu. Ini kan pekerjaan dia, dia pesuruh tau. Nah, beliin lontong, teh botol. Waktu itu lontong toprak sama teh botol tuh dulu cita 3.700. Kembalinya ada, duitnya gocap. Kembalinya berapa tuh? 50, 37. Begini aja pakai ngitung coba. 43 ya? Iya 43.000. Berapa tuh? Gak usah mikir lah, susah. Saya soalnya biasa mikir miliaran sih. Jadi 50.000 dipotong 3.700. Ya. Apa kata si ibu ini? Udah kembaliannya buat kamu. Mikir dia. Ya Rob. Ente coba hitung ya. 400.000 sebulan dibagi 30 berapa berarti sehari? Dari berapa? Tuh jangan aneh, ente juga nggak bisa ngitung. 400.000 dibagi 30 kira-kira 15.000 lah ya, atau 12.000. Nah dia di hari kedua setelah dia sedekah tuh sama sholat malam di polin, dapatnya berapa coba? 40.000 lebih. Dia bilang subhanallah. Dan hari-hari berikutnya sampai dia bilang, sampai ini teman aneh bilang Yusuf ini, ya Allah Ustadz rezeki aneh kayak air. Waktu aneh geber-geberan sholat sama sedekah tiap bulan tuh gaji saya utuh, blak gitu. Pokoknya gaji buang. Nggak diambil buat dia. Dia bilang, aneh permisi doang Ustadz, itu jadi duit. Saya bingung, permisi doang jadi duit, hebat amat loh. Cuma ceritanya, gini Ustadz, ada orang nih di jalanan, saya permisi bang. Dipanggil sama tuh orang, sini. Ini buat lo, oh permisi tuh begitu dapat duit. Permisi doang dapat duit itu begitu. Subhanallah, itu bulan kedua penghasilan dia diinget-inget 7 juta. Ngasih 400.000 sama Allah, sama geber-geberan sholat malam, penghasilan 7 juta. Lah manajernya dia sendiri nggak nyampe 5 bos. Nggak nyampe 5. Menjelang gajian dia udah tersenyum tuh. Dia bilang begini, kalau kayak begini nih nggak apa-apa, tiap bulan juga nggak megang gaji. Dia bilang, yang penting dapat dari tempat yang lain. Dia tiban terus sampai kemudian tahun yang kedua terjadi itu 94, yang kejadian yang berikutnya tahun 96. Seperti apa ceritanya biar yang lewat dulu dah. Ya, alhamdulillah pemirsa, selamat kembali di Wisata dan hari ini hari terakhir kita bicara tentang jaminan. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Sebisa mungkin yang sunnah-sunnah tuh bikin rakus. Tadinya nggak sholat duha, tadinya 2, 4, tadinya 4, 8 gitu. Ya, tidak tahajud, tadinya nggak sholat sunnah hajat. Tadi tidak puasa Senin Kamis, pokoknya biar jaminannya tuh bertambah-tambah gitu loh. Kan ada orang gini ya, ada jaminan, ada uang gaji tuh ya. Terus ada uang apa lagi biasanya? Transport, ada apa lagi? Makan, apa lagi? Tunjangan bini atau tunjangan anak atau betul lain kan? Karyawan bini atau anak satu beda kan? Kalau karyawan bini 2 insya Allah dipanggil sama manajer, sini lu, gua aja baru 1, lu 2 lagi. Ini orang dijamin sama Allah dan ditambah-tambah lagi jaminannya karena luar biasa sholat malam dipolin sepanjang hidup dia kerja. Kemudian gajinya juga dipolin, bukan 10 kurang 1 tapi 10 dikurang 10. 94 dia berdagang sama Allah, 96 kangtau. Dagang besar 96. Jangan takut Pak, ente sedekah gaji takut sih. Adik saya tuh sedekah gaji total alhamdulillah dipecat tuh. Bener, udah cerita kan saya pecat, tapi kemudian pindah ke Qatar dia. 7 juta gajinya dia sebar 7 juta kali 12 bulan 84 juta. Udah pindah ke Qatar, digaji di Qatar 124 juta, 125 juta, Masya Allah.
Jangan takut, nggak ada yang bakalan tambah miskin karena sedekah. Nah sahabat ini 96 jadi driver nih, udah jadi protokol sih, tapi dia bilang, saya mah sopir Ustaz, orang kerjanya cuma jemput-jemput orang doang, tugas saya di bandara jemput orang. Suatu saat dia datang nih kang taunya, ada orang di belakang duduk, bos lah gitu, pusing mukanya, dia jadi sopir nanya, Pak, Bapak pusing amat kenapa? Orang ini bilang, pengen tahu aja gitu. Ya kali aja Pak saya bisa bantuin. Kamu bisa bantu apa? Dia bilang, ya saya bisa bantu doa Pak. Iya bener juga kata nih orang. Bantu doa, iya. Saya ini lagi jual tanah. Tanah itu mahal, miliaran gitu. Miliaran, miliaran. Kita kan R, ribuan. Ini miliaran. Kita paling banter J nih, jutaan gitu. Kalau Bapak jual tanah, iya tanah ini saya pengen jual buat tutupin masalah saya gitu. Tapi sampai sekarang belum dapat pembelinya. Terus orang ini bilang, Yusuf ini, kalau saya yang jualin gimana Pak? Lagi-lagi orang ini nanya nih di belakang, ngecilin gitu. Kamu, saya aja direktur nggak ada teman yang bisa beli, kamu lagi. Jawaban nih Madura satu, nih mana Madura nih, saya belajar sama dia. Apa kata ini orang? Loh, saya emang gak punya temen Pak yang kaya, tapi saya punya Allah. Waduh, itu kalimat kalau kata bahasa Twitter, jelek. Pakai tanda seru. Iya, kayak nampol itu, buak gitu. Memang gak ada Pak saya temen, tapi saya punya Allah. Ntar malam saya bangun Pak, saya bilang sama Allah, ntar cariin pembelinya lewat tangan saya. Oh, kalau lewat tangan kamu, ntar kamu saya bagi sekian. Ya udah doain dah. Didoain tuh dia dijalanin tuh sholat malam, babat gitu. Subhanallah, hanya sampai 3 minggu apa berapa gitu, ada orang dari relasi Jepang apa itu beli tanahnya ini orang. Kemudian dibagi pada tahun 96 1,2 miliar rupiah. Masya Allah. Iyalah 400.000 lu kali 700 kali lipat berapa tiap bulan? Hah? Tiap bulan dikali 700 ya. Hari ini belum ngaji ya? Apalah, ya sekali nggak ngaji. Ya, 700. Kemudian ditunaikan sama Allah di tahun 96. Nggak ada lah orang nyesel saudara. Tahajud tiap malam. Kenapa sih kita ngantuk gitu ya salat malam? Karena kita nggak biasa. Insya Allah kalau udah biasa mah, saudara biasain aja. 7 hari 8 hari tahanin aja, tahanin. Ya, ngantuk dikit wudu. Insya Allah. Ya, kemudian bawa korek api 2. Buat apa coba korek api? Buat ganjal mata. Ya emang kita nih banyakan molor, udah tahu susah, banyakan molor. Dah ya, cerita jaminan selesai nih. Ya nanti kita perdalamnya di website aja lah, di www.wisatahati.com atau di yusufmansur.com. Nih, lihat nih di layar kaca. Wah, nih editor jangan sampai nggak ada nih, aneh tangannya udah begini-begini, nggak ada lagi. www.yusufmansur.com. Nanti kita bicara tentang tahajud apa segala macam lewat artikel teman-teman itu ya, diupload di sini. Pemirsa, di ujung Jumat ini saya tidak baca Quran memang, tapi inilah Qurannya. Wa minal laili fatahajjat binafilatan laka. Ini surah Al-Isra ya. Baiknya sih saudara baca aja dari ayat pertama sampai akhir. Bagus kok, nanti sampai ketemu wa minal laili. Pemirsa, berdoa ya, mudah-mudahan panjang umur. Doakan Yusuf Mansur, mudah-mudahan juga panjang umur dan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masukkan kami, anak-anak kami, turunan kami, keluarga kami, orang tua kami, istri kami, suaminya para istri ya Allah. Suami para ibu. Ke dalam orang-orang yang Kau jamin.